di sekolah. Yang ingin saya sampaikan tentang budaya positif pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelumnya kita lakukan kegiatan pematik terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu guru berkelompok, membentuk kelompok sepasang yang berisi 2 orang. Nah, ya, tidak menentukan pasangannya ya, 2 orang. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah salah satu mengepalkan tangannya. Anggap yang ada di kepalan tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Sesuatu yang di kepalan tangan ini yang harus dijaga sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kepalan tangannya terbuka. Teman yang lainnya adalah mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan tersebut, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari dengan uang untuk membuka kepalan tersebut. Cobalah lakukan itu kurang dari 30 detik. Monggo, dicoba siapa yang mengepalkan dan siapa untuk mengepalkan tangan. Nanti tembak-tembak. Kenapa nggak mau juga? Oh, saya kasih Pak. Ya, apa membuka kepalan tangannya dan yang mengepalkan tangan mencoba sekuat tenaga. Oke, sudah. Apakah ada yang berhasil membuka kepalan tangannya? Tidak. Tidak. Oke. Mungkin bisa dilakukan bergantian. Selanjutnya, coba kita baca pertanyaan berikut. Apakah Anda atau teman Anda B membuka kepalan tangan Anda? Apakah yang mengepalkan tangan tadi membuka kepalan tangannya? Tidak. Mengapa tidak membuka kepalan tangan? Kenapa? Mungkin kalau orangnya berkesan. Karena mencoba melindungi sesuatu yang berharga. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa Anda menutup kepalan tangan Anda tersebut? Kenapa? Karena melindungi tadi ya. Iya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya ini pertanyaan penting. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Apakah teman Anda yang menghadi? Apakah teman Anda yang menawari uang? Ataukah teman Anda yang mencaci maki? Siapa yang memegang kendali atas kepalan tangan Anda tadi? Diri sendiri. Jawaban yang bagus sekali. Jadi, menurut psikiater Dr. William Glasser, kitalah yang memegang kendali atas diri kita sendiri. Dr. William Glasser dalam teori kontrol meneruskan konsepsi tentang makna kontrol, bahwa apakah benar selama ini guru itu mengontrol murid? Seperti halnya tadi kita bermain mencoba membuka, walaupun guru itu menawari, walaupun membujuk, walaupun memarahi, menghardik, kalau diri kita sendiri nggak mau membuka kepalan tangan, tidak akan terbuka. Itulah ilusi kontrol guru mengontrol murid, bahwa sebenarnya kalau muridnya sendiri itu nggak mau untuk membuka diri atau nggak mau belajar, sekeras usaha guru tidak akan pernah berhasil. Dalam rangka itu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif yang untuk mengontrol murid tadi, salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Jadi untuk menimbulkan siswa yang kooperatif, yang baik, perlu adanya lingkungan yang positif di sekolah. Karena kalau guru saja itu nggak cukup untuk menjaga murid atau mengontrol murid. Mendukung lingkungan positif itu ada hubungannya dengan disiplin di sekolah, betul? Apa itu disiplin? Ada yang bisa menjawab? Disiplin adalah, sesuatu yang kayaknya malah dijauhin sama anak. Sesuatu yang dijauhin. Kalau disiplin itu kaitannya sama apa? Peraturan.
Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna disiplin menurut kata bahasanya, yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi pemikirannya Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin dari kata belajar atau disiplin, yang artinya adalah dari kata disiplin atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Disiplin itu untuk menimbulkan suatu kepatuhan, tetapi kepatuhan itu harus didasari dari dalam diri siswa sendiri. Jadi kepatuhan itu muncul dari motivasi intrinsik siswa sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Apa sih tujuannya disiplin itu? Apa tujuannya disiplin? Ada yang tahu? Disiplin tujuannya adalah agar siswa tertib, menaati peraturan, kemudian dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih tujuannya disiplin positif? Tujuannya adalah kita mengarahkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini disepakati bersama. Kenapa harus disiplin masuk tepat waktu? Karena dengan masuk tepat waktu, maka akan menghargai teman yang lainnya, kegiatan lainnya akan lebih kondusif dan sebagainya. Ada nilai-nilai kebajikan universal untuk semuanya yang ingin dicapai. Di Indonesia, salah satu nilai kebajikan universalnya yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang berisi 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Pertama, tujuan dari murid ketika belajar adalah ingin menanamkan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tujuan pendidikan yang kedua adalah agar murid itu mandiri, agar mampu bernalar kritis, berbinekaan global, mampu bergotong royong, dan mampu membentuk murid yang kreatif. Hal tersebut sejalan dengan moto dari SMK Didikan Bangsa, yaitu kompeten, cerdas, dan santun. Di mana setiap murid yang datang ke sekolah ini tujuan akhirnya itu mau dibawa kemana ya murid-murid kita? Ingin menjadikan mereka pribadi yang kompeten di bidang artinya, cerdas pemikirannya, dan santun hatinya. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jean Gossel dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu karena 3 hal. Apa saja hal tersebut? Ada 3 pilihan mereka melakukan sesuatu. Pertama, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya datang pagi hari karena takut dihukum oleh hakim. Itu salah satu motivasinya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Datang lebih pagi agar dipuji oleh gurunya, agar dipuji oleh kesiswaan, agar dilihat oleh pacarnya misalkan. Jadi mengharapkan imbalan dari orang lain. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal guru datang tepat waktu sebelum siswanya. Tujuannya adalah bukan karena takut dimarahi akademik, bukan karena ingin dipuji kepala sekolah, tapi karena dia merasa dia itu adalah teladan bagi siswa-siswinya. Jadi saya harus memberikan contoh yang baik agar muridnya nanti juga bisa mencontoh dia. Itu salah satu motivasi yang ketiga. Kenapa perlu ditumbuhkan disiplin positif? Karena disiplin positif ini adalah disiplin yang
berasal dari diri sendiri, bukan karena tekanan orang lain, bukan karena ingin penghargaan, tapi karena dia menghargai sesuatu di dalam dirinya. Tujuan dari disiplin positif adalah ingin menanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri, sehingga bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang akhirnya akan timbul motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka. Gimana katanya saja kita? Ya. Tadi sudah melakukan ujian matematika ya? Sudah. Oke. Tadi waktu ujian ibu melihat sesuatu yang berbeda pada kalian berdua. Menurut kalian apa ya? Maaf, jadi saya menjadi teman saya. Mengenai siapa? Pacar. Pacar tahu juga kalau dicontek sama kita. Iya, dia maksa Bu. Oh gitu. Ya, baiklah. Ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi bersama-sama agar bisa memperbaiki hal tersebut. Ibu tahu mencontek itu salah satu usaha kalian dalam mendapatkan nilai di ujian. Tapi Ibu juga ingin tahu alasan kalian sebenarnya kenapa harus mencontek di ujian. Karena saya takut nilai saya jelek. Takut nilai jelek ya. Kamu Fajar? Saya bisa Bu, tapi saya nyontek. Menurut kalian kalau mencontek itu apakah sesuai dengan kesepakatan nilai-nilai kelas yang telah kita sepakati? Tidak Bu. Karena kan telah menganggap nilai kejujuran. Iya, kalau Fajar? Tidak, iya saya curang. Iya. Ya, setiap orang pasti punya cita-cita. Kalian punya cita-cita? Kita cita-citanya apa? Jadi dokter. Amin. Kalau Fajar ingin jadi apa? Jadi pegawai. Jadi pegawai. Ya, cita-cita itu sesuatu yang patut kita perjuangkan, tapi kita harus memperjuangkannya dengan jalan yang benar dan jujur. Ya, menurut kalian solusi yang ingin kalian berikan terhadap tindakan kalian tadi seperti apa? Saya ingin mengerjakan ujian ulang dengan jujur. Ibu bisa memberikan cara kami. Aja? Ya, setuju Bu. Ya, nanti kalau ujian ulang tidak contekan lagi ya. Iya Bu. Iya, kerjasama itu bagus, tapi kerjasama dalam hal yang positif yang baik. Baiklah, nanti pulang sekolah kalian menemui ibu di kantor ya. Akan ibu beri soal ulangan yang berbeda, nanti dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur. Baik, sekarang silakan kembali ke kelas masing-masing dan istirahat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Laila, guru dari SMK Cendika Bangsa. Hari ini saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi dari siswa. Kemudian saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, dapat pengetahuan tentang disiplin di sekolah. Semangat untuk Assalamualaikum guru. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyunda Prastiwi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Cendika Bangsa. Saya di sini mendukung penuh Bu Niswa sebagai guru penggerak untuk di programnya program guru penggerak, karena program ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Cendika Bangsa. Semangat guru-guru Indonesia, guru bergerak Indonesia maju.